Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga dunia maya, bayangin ya, cuman gara-gara minum jamu, bukan jamu biasa, ini jamu buatan tangan TKI kita. Seorang gadis Arab langsung oleng, bukan pingsan, tapi jatuh cinta. Dan ujung-ujungnya nikah, saudara-saudara. Cerita ini antara mistis, romantis, dan sedikit bumbu kocak ala sinetron kolosal. Jadi sebelum kita bongkar kisah unik ini, jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan komen ya. Tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Siapa tahu nanti ada jamu promo dikirim langsung ke rumah. Haha. Kalau udah siap, ambil posisi paling rebahan. Siapkan cemilan favorit, kopi, atau teh tarik. Karena cerita cinta rasa jamu ini bakal bikin kamu senyum-senyum sendiri. Langsung aja kita mulai. Di sebuah kota kecil di Arab Saudi, tinggal sebuah keluarga terpandang yang kaya raya, tapi di balik rumah megah dan pelayan di mana-mana, ada satu masalah besar yang belum pernah mereka pecahkan selama bertahun-tahun. Putri mereka, Jamila, 25 tahun, sering sakit-sakitan. Bukan sakit biasa. Kadang tiba-tiba pingsan, kadang badannya lemas berhari-hari, kadang cuma bisa duduk termenung sambil minum teh, padahal udah dicek dokter berkali-kali. Hasilnya, normal semua. Normal dari mana? Wong tiap pagi mukanya pucet kayak belum ketemu gaji. Singkat cerita, pada suatu hari datanglah seorang pemuda dari Indonesia bernama Dimas, usia 27 tahun, asal Jawa Tengah. Ia datang ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di keluarga Jamila. Dimas ini tipikal orang Jawa banget. Kalem, sopan, kalau bicara pelan tapi kena. Wajahnya sederhana tapi senyumnya tulus. Saking kalemnya, waktu pertama kali kenalan sama si bapak majikan, Dimas malah spontan bilang, "Nun sewu, Pak." Maksud saya, Assalamualaikum. Untung si bapak majikan nggak paham bahasa Jawa, jadi dikira itu salam khusus dari Indonesia. Dimas mulai bekerja dengan penuh semangat. Ia rajin bersih-bersih, suka bantu di dapur, bahkan kadang bikin teh pakai rempah-rempah dari Indonesia. Tapi satu hal yang selalu ia bawa dari kampung halamannya adalah kebiasaan minum jamu. Setiap pagi sebelum mulai kerja, Dimas selalu minum segelas kecil ramuan jamu buatannya sendiri. Katanya sih biar badan greng dan tahan banting. Beberapa pelayan lain sempat ngira itu minuman sihir karena baunya kuat banget. Salah satu sopir bilang, "Ini jamu atau cairan aki?" Tapi Dimas cuma ketawa. "Jamu ini warisan leluhur, bro. Bukan buat sihir, tapi buat sehat." Dimas memang bukan siapa-siapa di rumah itu, tapi kehadirannya pelan-pelan akan mengubah segalanya. Termasuk hidup seorang gadis bernama Jamila, yang tubuhnya rapuh tapi hatinya siap disiram cinta rempah Nusantara. Beberapa hari sejak Dimas mulai bekerja di rumah majikannya, ada satu hal baru yang muncul di dapur. Aroma rempah-rempah yang menyengat tapi menenangkan. Setiap pagi, sebelum mulai bekerja, Dimas selalu merebus jamu racikan sendiri. Isinya ada jahe, kunyit, sereh, temulawak, bahkan daun pandan kering yang dibawanya langsung dari Jawa Tengah. Bau jamu itu menyebar ke seluruh rumah. Pembantu lain awalnya heran, ada yang nyeletuk, "Loh, ini siapa yang masak rendang pagi-pagi?" Padahal itu bukan rendang. Itu air rebusan warisan nenek moyang. Dimas memang punya kebiasaan minum jamu sejak kecil. Katanya, biar badan tetap kuat, pikiran waras, dan nggak gampang masuk angin, apalagi di negeri orang. Nah, di lantai atas rumah itu, tinggal seorang gadis bernama Jamila, putri majikan, yang selama ini hidupnya lebih banyak terbaring daripada berdiri. Sudah bertahun-tahun sakit-sakitan, dokter pun sampai angkat tangan. Tiap minggu ke rumah sakit, tiap bulan ganti obat, tapi hasilnya sama, lemas, pucat, dan nggak bergairah. Sampai akhirnya, suatu pagi Jamila mencium aroma jamu Dimas yang tajam dan beda dari biasanya. Aromanya asing, tapi bikin penasaran. Seperti sesuatu yang sederhana, tapi punya kekuatan. Jamila turun perlahan ke dapur, menghampiri Dimas yang sedang menyaring jamu ke gelas kecil. Dengan suara pelan dan agak serak, dia bilang, "Boleh aku coba minum jamu itu?" Dimas sempat kaget. Dalam hati dia mikir, "Loh, ini putri majikan kok malah mau minum jamu kampung begini?" Tapi karena melihat wajah Jamila yang tulus, akhirnya Dimas menuangkan sedikit ke gelas lain. "Ini pahit loh, Neng, tapi sehat. Jangan kaget ya." Jamila menerima gelas itu, diminum perlahan, dan ekspresinya langsung berubah. Mukanya berkerut, lidahnya kayak kesetrum, tapi setelah beberapa detik, dia senyum. "Aneh tapi enak."
Hari itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Jamila merasa tubuhnya lebih hangat, lebih ringan, lebih hidup. Besoknya, dia minta lagi. Besok lusa, minta 2 kali sehari. Minggu berikutnya, dia sendiri datang ke dapur nungguin Dimas selesai nyaring jamu. Dimas pun jadi langganan resmi penyembuh keluarga. Dan perlahan, perubahan mulai terlihat. Jamila tidak lagi sering berbaring. Wajahnya mulai segar, tubuhnya lebih kuat. Bahkan kadang ikut bantu bersih-bersih taman sambil bercanda dengan para pembantu. Semua orang heran. Dan di antara rasa kagum itu, Jamila mulai merasa, siapa sebenarnya Dimas ini? Ia mulai tertarik, bukan hanya pada jamunya, tapi juga pada sosok di balik jamu itu. Pemuda sederhana dari kampung di Jawa Tengah yang membawa ramuan ajaib dan entah kenapa membuat hari-harinya terasa berbeda. Hari-hari berlalu dan keajaiban itu mulai benar-benar terasa. Jamila yang dulu hanya duduk diam di sudut balkon, wajahnya pucat seperti belum pernah lihat matahari, kini mulai sering tersenyum. Tubuhnya yang lemah kini perlahan pulih. Dia bahkan sudah kuat jalan keliling rumah tanpa harus dituntun pelayan. Keluarga pun takjub. Ibunya sempat nyeletuk, sepertinya bukan obat dokter yang menyembuhkan anakku, tapi air rebusan yang baunya kayak dapur terbakar itu. Para pelayan rumah juga mulai berubah sikap ke Dimas. Kalau dulu dia cuma dianggap tukang pel, sekarang dia dijuluki diam-diam Dimas Sang Tabib. Ada yang sampai bisik-bisik, jangan-jangan dia ini keturunan dukun dari Indonesia. Tapi kalau lihat wajah Dimas yang polos, dan tiap hari nyuci piring sambil nyanyi lagu campur sari, rasanya nggak mungkin dia dukun. Paling banter, dukun patah hati. Jamila sendiri makin penasaran. Setiap pagi bukan cuma minta jamu, tapi mulai nanya-nanya soal bahan-bahannya. Itu daun apa? Kenapa warnanya coklat pekat? Di Indonesia semua orang minum ini. Dimas pun menjelaskan sebaik mungkin tentang kunyit, temulawak, jahe, dan khasiatnya. Jamila mendengarkan dengan mata berbinar, seperti anak kecil yang baru tahu dunia lain. Lalu, dari rempah, obrolan mereka merambah ke hal-hal lain. Jamila mulai tanya soal kampung halaman Dimas, tentang sawah, tentang ibu yang suka meracik jamu di dapur, tentang pasar tradisional yang ramai tiap pagi. Bahkan Jamila mulai belajar beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Apa bahasa Indonesianya? Terima kasih. Dimas tersenyum. Terima kasih. Jamila pun menirukan, walau medok Arabnya masih kental. Terima kasih. Dimas cuma bisa ketawa kecil. Udah bagus, nanti saya ajarin lagi. Jamila juga mulai memperhatikan Dimas lebih dari biasanya. Caranya berbicara, caranya meracik jamu dengan telaten, bahkan caranya tertawa sambil garuk-garuk kepala waktu bingung. Ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan di hati Jamila. Bukan cuma rasa kagum, tapi rasa nyaman. Sebuah perasaan asing, tapi tidak menakutkan. Dimas tentu saja masih bersikap biasa. Ia tetap menjaga jarak. Bagi Dimas, Jamila adalah majikannya. Batas itu jelas. Tapi di balik wajah tenangnya, diam-diam ia juga menyadari. Jamila bukan lagi gadis sakit-sakitan seperti dulu. Dan hubungan mereka bukan lagi sebatas jamu dan gelas kaca. Setelah berbulan-bulan minum jamu dari tangan Dimas, kesehatan Jamila makin membaik. Tapi anehnya, bukan cuma fisiknya yang pulih, hatinya pun terasa lebih hidup. Dulu Jamila lebih sering menyendiri di kamar, memandangi langit sambil melamun. Tapi sekarang, dia jadi rajin turun ke dapur, bantuin Dimas nyiapin jamu, bahkan suka duduk bareng di taman sambil ngobrol santai. Obrolannya macam-macam. Mulai dari khasiat jahe, sampai cerita Dimas waktu kecil kejebur sawah gara-gara ngejar layangan. Jamila tertawa, Dimas ikut tertawa. Mereka berdua seperti dua orang sahabat yang sudah lama saling kenal, padahal baru beberapa bulan. Tapi di dalam hati Dimas, ada sesuatu yang mengganjal. Jangan sampai aku kebablasan, batinnya. Bagaimanapun Jamila adalah anak majikan. Ia bukan teman nongkrong, bukan tetangga depan rumah, apalagi teman satu kelas waktu sekolah. Dimas sadar diri. Ia datang ke rumah itu untuk bekerja, bukan jatuh cinta. Tapi tetap saja, hati bukan seperti tombol mesin cuci yang bisa diatur. Setiap kali Jamila duduk terlalu dekat, Dimas pura-pura sibuk. Setiap kali Jamila memuji jamunya sambil senyum manis, Dimas berpura-pura mengaduk ramuan padahal panci sudah kosong. Suatu siang, Dimas tengah menyiram tanaman saat Jamila datang membawa sesuatu. Sebuah kain batik kecil. Ini, aku coba gambar motif Indonesia, benar nggak? Dimas terkejut. Di atas kain itu, Jamila melukis bunga-bunga seperti di batik Jawa. Warnanya belum rapi, tapi niat dan usahanya bikin hati Dimas meleleh pelan-pelan, kayak gula merah disiram air panas. Bagus banget.
Ini namanya motif parang, kata Dimas sambil tersenyum. Jamila pun tersipu. Aku suka budaya Indonesia, sederhana tapi hangat. Saat itu Dimas merasa seperti ditampar pelan oleh kenyataan. Apa mungkin gadis ini mulai menaruh hati padanya? Dan sejujurnya, Dimas juga begitu. Tapi ia terlalu takut untuk berharap. Takut nanti dianggap lancang. Takut diusir dari rumah. Atau yang paling menakutkan, takut berharap pada sesuatu yang mustahil. Namun satu hal yang tak bisa Dimas sangkal, kehadiran Jamila bukan lagi sekadar majikan yang sembuh berkat jamu. Tapi, perlahan-lahan Jamila menjadi bagian dari hidup yang ingin ia jaga. Sementara di sisi lain, Jamila mulai sering memandangi Dimas dari jauh. Bukan karena penasaran soal jamu lagi, tapi karena setiap kali melihat senyumnya, dadanya terasa hangat seperti tegukan pertama jamu Dimas di pagi hari. Hari-hari berlalu, Jamila makin sehat, makin ceria, dan makin sering muncul di dapur. Bukan untuk cari jamu, tapi cari alasan biar bisa ngobrol sama Dimas. Sementara Dimas masih berusaha menjaga jarak. Setiap kali Jamila duduk terlalu dekat, Dimas pura-pura ada yang harus disapu. Kadang nyapu lantai yang udah bersih 3 kali demi nggak kelihatan deg-degan. Tapi, semakin dijaga, semakin terasa. Jamila tahu hatinya tidak sedang main-main. Ia bukan sekadar kagum, bukan sekadar penasaran soal budaya. Jatuh cinta. Dan akhirnya, pada suatu malam, setelah makan malam keluarga, Jamila memberanikan diri bicara pada kedua orang tuanya. Dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, "Ayah, Ibu, aku ingin bicara serius. Aku ingin dinikahkan dengan Dimas." Suasana ruang makan mendadak hening. Sendok berhenti bergerak, pelayan di pojok ruangan nyaris menjatuhkan nampan. Ayah Jamila menatap anaknya lekat-lekat. Ibunya terdiam, bukan marah. Bukan kecewa, tapi mereka jelas terkejut. Jamila pun menjelaskan panjang lebar bahwa sejak Dimas datang bukan cuma tubuhnya yang sembuh, tapi hidupnya juga berubah. Bahwa Dimas bukan orang sembarangan. Ia baik, jujur, sopan, pekerja keras, dan membuatnya merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekadar anak orang kaya yang lemah. Ayah Jamila terdiam cukup lama, lalu berkata pelan, "Kami tahu Dimas membawa perubahan baik untukmu. Kami juga tahu, dia bukan pemuda sembarangan. Tapi apakah kamu benar-benar siap dengan semua perbedaan ini?" Jamila mengangguk mantap. "Aku sudah siap. Yang tidak siap itu mungkin Dimas." Dan benar saja, keesokan harinya orang tua Jamila memanggil Dimas secara khusus. Dengan wajah tenang tapi serius, mereka bertanya, "Dimas, kalau anak kami memilihmu, apa kamu siap jadi bagian dari keluarga ini?" Dimas langsung pucat. Kalau bisa lari lewat ventilasi, dia mungkin udah kabur dari tadi. "Maaf, Pak. Bu, saya hanya pekerja di sini. Saya takut dianggap tidak tahu diri." Ayah Jamila justru tersenyum. "Kalau kamu tidak tahu diri, kamu sudah dari dulu cari muka. Tapi kamu justru menjaga jarak, menghormati anak kami. Itu tandanya kamu punya harga diri." Dimas tak bisa berkata-kata. Antara bingung, haru, dan takut ini semua cuma mimpi. Dan hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dimas merasa, mungkin kisah cinta antara TKI dan gadis Arab bukan hanya ada di sinetron sore hari. Beberapa hari setelah percakapan itu, Dimas seperti hidup dalam dunia yang tak pernah ia bayangkan. Biasanya tiap pagi dia bangun buat nyiapin jamu, sekarang dia bangun dengan perasaan campur aduk. Senang, bingung, grogi, dan lapar sekaligus. Orang tua Jamila mulai mempersiapkan segalanya. Lamaran akan dilakukan secara sederhana tapi penuh rasa hormat. Dimas pun diminta untuk menghubungi keluarganya di Jawa Tengah. Waktu nelpon ibunya, suara Dimas bergetar. "Bu, ini Dimas mau nikah." Ibunya sempat mengira Dimas ngigau karena kecapekan. Tapi setelah dijelaskan, ibunya cuma jawab, "Loh, nikah sama orang Arab, Mas? Nggak salah minum jamu?" Tapi setelah tahu cerita lengkapnya, sang ibu menangis bahagia. Keluarga Dimas pun memberinya restu penuh. Hari lamaran pun tiba. Tak ada dekor mewah, tak ada pesta besar, tapi suasananya hangat, bersahaja. Dimas memakai baju koko putih dan sarung batik yang dibawakan khusus oleh pamannya dari kampung. Jamila tampil anggun dengan gaun sederhana dan kerudung warna lembut. Di depan orang tua, kerabat, dan beberapa tetangga dekat, Dimas mengucapkan kalimat lamaran dengan suara pelan tapi mantap. "Saya Dimas dengan tulus hati ingin meminang Jamila sebagai pendamping hidup saya." Semua orang terharu. Bahkan pembantu rumah tangga yang biasanya galak sama Dimas, kali ini diam-diam lap air mata pakai ujung apron.
Beberapa minggu kemudian, pernikahan mereka dilangsungkan. Tetap sederhana, tapi penuh berkah. Dimas tidak pernah membayangkan bahwa jamu yang dulu ia buat dari dapur kecil di kampung, kini menjadi saksi kisah cintanya. Dan Jamila, dulu ia lemah, tak berdaya. Tapi kini ia duduk di pelaminan dengan wajah yang bersinar bahagia. Setelah resmi menjadi suami istri, kehidupan mereka tak berubah jadi mewah. Tapi rumah kecil yang mereka tempati kini selalu dipenuhi tawa, aroma rempah-rempah, dan cerita baru setiap hari. Jamila mulai belajar masak nasi goreng dan sayur asem. Dimas belajar menghafal nama-nama bumbu dalam bahasa Arab. Dan setiap pagi, mereka tetap minum jamu bersama. Karena dari situlah semuanya bermula. Waktu berjalan, Dimas dan Jamila kini menjalani hidup baru sebagai suami istri. Tak ada kemewahan yang berlebihan, tapi rumah mereka dipenuhi dengan hal yang lebih mahal dari itu, cinta, syukur, dan kehangatan. Jamila kini bukan lagi gadis lemah yang hanya bisa duduk di kursi balkon. Ia aktif, sehat, bahkan semangat belajar budaya Indonesia. Ia mulai bisa masak nasi uduk, walau kadang garamnya kebanyakan, tapi Dimas tetap bilang enak. Namanya juga usaha cinta. Dimas pun kini bukan lagi TKI biasa. Ia dihormati bukan karena kaya, tapi karena membawa kebaikan dari kampungnya. Jamu racikannya sekarang bukan cuma untuk Jamila, tapi juga dikirim ke tetangga sekitar yang penasaran ingin sehat dan dapat jodoh juga. Dari cerita ini kita belajar satu hal sederhana, kebaikan yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Bisa jadi, cinta itu bukan datang karena tampang, jabatan, atau harta, tapi karena perhatian kecil, ketulusan hati, dan segelas jamu hangat yang disajikan dengan niat baik. Jadi buat kalian yang masih sendiri, jangan remehkan resep dari ibu di kampung. Mungkin jodohmu juga sedang nunggu segelas jamu, entah di mana. Penutup ajak interaksi. Bisa dipakai untuk closing video YouTube. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Kota mana yang paling banyak minum jamu? Atau kamu bisa tulis, kalau aku jadi Dimas, aku bakal... Lanjutkan sendiri ya. Siapa tahu ada yang nyantol. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Ingat, cinta bisa datang dari mana saja, termasuk dari dapur yang bau kunyit dan sereh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.